Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahris Ahmad Ma'rifatullah dengan NIM 2208056053, kelas PM2B, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Walisongo, Semarang. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu ujian kompetensi akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Dalam video ini, saya akan menyampaikan 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis mengenai pendidikan. Ayat Al-Quran yang pertama ialah Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini ialah orang-orang yang hadir di dalam suatu majelis hendaknya mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam majelis atau mematuhi perintah orang-orang yang mengatur majelis tersebut. Kemudian, orang-orang yang mempunyai derajat paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu. Ayat Al-Quran yang kedua ialah Quran Surat Shad ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini ialah Al-Quran diturunkan sebagai pedoman untuk umat manusia hidup di dunia. Kemudian Al-Quran diturunkan dengan maksud agar direnungkan kandungan isinya, kemudian dipahami dengan benar, lalu diimplementasikan sebagaimana mestinya. Kemudian ayat ini juga memotivasi kita untuk mempelajari Al-Quran dan mengambil pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran yang ketiga ialah Quran Surat Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini ialah Allah melarang kaum muslimin mengikuti perkataan atau perbuatan yang tidak diketahui kebenarannya. Allah mengajarkan manusia untuk bersikap kritis dengan cara menggunakan pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran. Kemudian, ayat ini memberi motivasi kita untuk memaksimalkan potensi indrawi untuk memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ayat Al-Quran yang keempat ialah Quran Surat Toha ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alawahul malikul haq wala ta'jal bil qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Artinya, maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam ayat ini ialah
bahwa Allah yang maha tinggi, maha besar, amat luas ilmunya. Dengan ilmunya itu dia mengatur segala sesuatu dan membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan kepentingan makhluknya, tidak terkecuali peraturan untuk keselamatan dan kebahagiaan umat manusia. Kemudian dalam menuntut ilmu kita harus sabar dan juga tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian dalam menuntut ilmu dan mencari ilmu kita juga harus rendah hati dan berdoa kepada Allah, karena Allah yang mengatur segala sesuatu. Ayat Al-Quran yang kelima ialah Quran Surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafarof min kulli firqatim minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam ayat ini ialah, ayat ini menunjukkan pentingnya menuntut ilmu, karena harus selalu ada segolongan umat yang konsentrasi menuntut ilmu, bahkan dalam kondisi perang. Ketika perangnya itu ialah fardu kifayah. Kemudian di setiap perkampungan wajib ada orang yang menuntut ilmu, sehingga perkampungan tersebut tidak dilanda kebodohan. Kemudian di dalam perkampungan juga harus ada orang yang berdakwah untuk memberikan peringatan kepada perkampungan tersebut. Kemudian misi orang yang menuntut ilmu ialah mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, tak hanya belajar untuk dirinya sendiri, tetapi ia memiliki misi untuk mengajarkannya kepada sesamanya. 5 hadis tentang pendidikan. Hadis yang pertama, Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimatin, rawahu Muslim. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Muslim. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam hadis ini ialah menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu anak-anak maupun remaja ataupun juga dewasa. Kemudian menuntut ilmu itu sangatlah penting, sampai Rasulullah pun mewajibkan kita untuk mencari ilmu. Hadis yang kedua, man aradad dunya fa'alihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam hadis ini ialah pentingnya kita untuk mencari ilmu, karena untuk mencapai kesuksesan di dunia kita memerlukan ilmu, dan juga untuk mencapai kesuksesan akhirat kita juga memerlukan ilmu, dan untuk mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat kita juga memerlukan ilmu. Hadis yang ketiga, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam hadis ini ialah orang-orang yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Hadis yang keempat, manahala walidun waladan min nahlin afdola min adabin hasanin. Artinya, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik.
Hadis riwayat Al-Hakim. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam hadis ini ialah tiada pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anak selain pendidikan yang baik. Kemudian pendidik bagi anak yang utama dan pertama ialah orang tua. Kemudian pendidikan pertama dan yang paling utama bagi seorang anak ialah keluarga. Sehingga apabila di dalam keluarga anak itu diberi pendidikan yang baik, maka anak itu akan menjadi anak yang baik di kemudian hari. Hadis yang kelima, la yajbahi lil jahili ayaskuna ala jahlihi wala lil alimi ayaskuna ala ilmihi. Artinya, tidaklah pantas bagi seseorang yang bodoh itu untuk mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula bagi seseorang yang berilmu untuk mendiamkan ilmunya. Hadis riwayat At-Tabrani. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam hadis ini ialah tidaklah pantas bagi seseorang yang bodoh itu untuk berdiam diri pasrah akan kebodohannya. Akan tetapi orang yang bodoh itu seharus dianjurkan untuk mencari ilmu dan berusaha semaksimal mungkin agar terhindar dari kebodohan. Dan bagi orang yang sudah berilmu, hendaknya untuk mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain sehingga ilmu yang didapatkan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.